Ya, di depan kita ini adalah box polinasi. Jadi latar belakang dibutuhkannya box polinasi ini adalah pada zaman sekarang, pada banyak produsen benih menghasilkan buah yang seks rasionya tinggi. Artinya lebih banyak buah jantan, bunga betina daripada dibanding bunga jantan. Kemudian kenapa dibutuhkan ini juga adalah karena tingginya curah hujan. Jika curah hujan tinggi, penyerbukan alami oleh serangga Eladobius cameronicus akan berkurang. Kemudian tingginya serangga predator yang memakan bunga jantan dan Eladobius cameronicus. Kemudian yang keempat terakhir adalah viabilitas polen pada curah hujan yang tinggi, musim curah hujan yang tinggi sangat rendah, sehingga dibutuhkan bantuan dari box polinasi ini. Mengambil bunga jantan pasca antesis. Dia sekitar 6 hari setelah masa antesis. Dia memiliki warna putih keabu-abuan. Bunga jantan ini akan kita panen dan kita bawa ke box polinasi, yang nantinya larva dan kepompong di dalam spiklet ini akan kita ternakkan sehingga dia menjadi agen penyerbuk kelapa sawit. Ini adalah cara pengambilan bunga jantan pasca antesis. Udah kan? Udah gitu aja. Nah, ini pasca antesis dengan dibuktikan adanya larva dan kepompong Eladobius cameronicus. Nah, kita harus benar-benar jeli dan tahu bahwa ini adalah larva Eladobius cameronicus. Ini adalah bunga jantan pasca antesis. Kita panen 3 bunga jantan pasca antesis, kita letakkan di bawah box polinasi. Kemudian kita memasukkan 3 bunga jantan pasca antesis ke dalam box polinasi. Nah, jadi ini ada gantungan 2, gantungan A dan gantungan B. Hari kedua kita taruh di gantungan A. Setelah kita masukkan 3 bunga jantan pasca antesis, maka box polinasi ini kita tutup. Jadi box polinasi ini ditutup sampai dengan 3 hari. Setelah hari keempat akan dibuka, baru kita lakukan penyemprotan polen murni ke tubuh kumbang Eladobius cameronicus. Oke, baru Langkah berikutnya adalah pemanenan bunga jantan yang antesis. Bunga jantan antesis ini ditandai dengan satu, warnanya kuning cerah. Kemudian banyak dijumpai kumbang Eladobius cameronicus di sekitar bunga jantan ini. Dan yang ketiga, kalau kita di dekatnya tercium wangi adas. Tujuan ini diambil adalah untuk diambil polennya yang kemudian akan kita serbuki ke kumbang Eladobius cameronicus yang ada di box polinasi. Oke. Cara pengambilan polen ini adalah yang pertama, bunga jantan harus disungkup dulu dengan plastik. Tujuannya adalah ketika kita dodos atau kita ambil, polen-polen ini tidak berguguran dan jatuh percuma. Jadi harus ditutup dulu. Ini adalah cara pengambilan polen. Polen terlebih dulu kita masukkan dalam plastik, kemudian kita pukul-pukul. Tujuannya adalah biar polen yang lepas dari sini tidak kemana-mana tapi tertampung di plastik ini. Langkah berikutnya adalah pengayakan polen. Tujuannya adalah untuk memisahkan polen murni dan debu ataupun kotoran-kotoran yang ada. Dari satu janjang antesis didapatkan kurang lebih 20 sampai dengan 50 gram polen murni. Setelah kita ayak, kemudian polen dikering anginkan. Setelah dipisahkan, ini adalah hasil debu ataupun kotoran yang ada di polen murni. Kemudian polen dikering anginkan untuk mengurangi kadar air. Setelah polen dikering anginkan, kemudian polen kita simpan di dalam wadah untuk kemudian kita ovenkan selama setengah jam dalam suhu 40 derajat Celcius. Setelah itu kita simpan dalam freezer
untuk dapat kita gunakan seberikutnya. Ini adalah polen yang kita ambil dari freezer tadi. Setelah kita masukkan ke dalam alat semprot. Bentar-bentar aja, nggak perlu lama-lama kali. Pada hari keempat, kita lakukan penyemprotan polen ke tubuh kumbang Elaedobius camerunicus. Penyemprotan yang kita lakukan pertama kali di hari keempat. Penyemprotan kita lakukan di tubuh kumbang Elaedobius camerunicus, baik yang berada di janjang leat antesis ataupun ada di sekitar kotak box polinasi. Setelah kita lakukan penyemprotan, bunga box polinasi akan kita biarkan terbuka selama kurang lebih 3 jam dan akan kita tutup kembali pada jam 10 siang. Hal ini dilakukan agar kumbang-kumbang yang setelah kita semprot dapat mendatangi atau menghinggapi bunga-bunga betina yang sedang reseptif. Kenapa dibuka jam 7 sampai jam 10? Karena pada saat-saat itulah kumbang-kumbang ini sedang aktif bergerak. Penyemprotan polen dilakukan pada hari ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan ke-8. Pada hari ke-9, bunga jantan yang dimasukkan yang pertama atau yang A kita keluarkan dan diganti dengan bunga jantan yang C. Pada hari keempat, kita persiapkan bunga jantan fase antesis berikutnya untuk kita masukkan ke dalam box polinasi. Pada hari kelima, kita masukkan 3 bunga jantan fase antesis untuk kita masukkan ke gantungan B. Pada hari ke-9, bunga jantan yang ada di gantungan A kita keluarkan. Dan kita gantikan dengan bunga jantan berikutnya yang telah kita persiapkan 1 hari sebelumnya. Ya, selanjutnya siklus ini terus berulang. Setiap bunga jantan fase antesis berada di sini selama 9 hari. Akan dikeluarkan dan digantikan oleh 3 bunga jantan yang lainnya. Seperti ini siklusnya. Oke. Ini adalah desain box polinasi yang ada di PT Kayung Agro Lestari. Untuk desainnya, untuk panjang box polinasi 120 cm. Untuk tinggi 60 cm. Untuk lebar box polinasi 60 cm. Posisi dari tanah sampai ke box ini 40 cm. Posisi untuk pintu itu posisinya berada di atas dan dilapisi dengan kain kasa. Untuk box polinasi itu harus rapat untuk menghindari serangga supaya tidak diserang predator yang ada. Yang keempat, diisi dengan kaleng yang berisi solar untuk menghindari serangga yang akan menyerang Elaedobius. Nah, untuk atapnya ini supaya tidak terjadi langsung kena hujan atau serangan atau matahari yang langsung. Oke. Ini adalah proses pengisian box polinasi, penyemprotan, penutupan, dan penternakan Elaedobius yang kita harapkan untuk menyerbuki bunga-bunga betina yang sedang reseptif. Dengan adanya box polinasi ini, kita harapkan fruit set di blok-blok PT Kal ini akan optimal lebih dari 80%. Jadi bisa mempengaruhi komidel, mempengaruhi BJR. Kedepannya kita harapkan rendemen di PT Kayung Agro Lestari ini bisa mencapai 24%.